Perang Badar ini adalah perang pertama antara yang hak dan batil. Makanya Allah menyebutnya apa? Di dalam surat Al-Anfal itu, "Wa ma anzalna in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'ah." Yaitu hari ketika Allah membedakan, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Para ahli sejarah, para ahli tafsir mengatakan ada kemiripan perang Badar ini dengan perang yang dihadapi oleh Tolut melawan Jalut. Kenapa? Karena tidak ada perang sabil, perang suci karena motif agama, membela agama Allah. Setelah perang Tolut melawan Jalut, tidak ada perang suci itu kecuali perang Badar. Sebab ini perang di zaman Bani Israel, kemampuan mereka untuk bertarung, berperang, itu hanya terjadi di masa Tolut. Setelah itu tidak ada perang suci antara yang hak dengan yang batil selama ribuan tahun, dan itu kemudian baru muncul kembali, hidup lagi setelah Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya dua peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Apa isi surat Al-Anfal? Apa pelajaran tazkiyatun nufus dari surat Al-Anfal ini? Yang pertama, Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah memberikan penekanan bahwa syarat kemenangan itu adalah persatuan, menjauhi perselisihan. Ini dimulai dari ayat pertama surat Al-Anfal. Perang Badar kok bicara tentang harta rampasan perang? Dimulai ayatnya tentang rampasan perang. Karena masalahnya begini, kenapa Allah memulai surat yang berbicara tentang perang Badar dan hikmahnya kok dimulai dari masalah rampasan perang? Karena biasanya orang, ya ini secara fitrah ya, naluri, ketika sebelum berjuang dia ikhlas, tapi setelah itu dia pasti akan menagih, mana yang akan saya dapatkan, bagian yang saya ambil dari negara ini. Nah itulah makanya Al-Quran mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah, perbaikilah hubungan sesama kalian, jangan kamu saling gontok-gontokan, jangan kamu saling membenci, jangan kamu saling dengki, saling hasud. Di antara kalian ingin mengambil apa yang ingin kalian ambil dari kekayaan-kekayaan hasil rampasan perang. Nah itu pesan Allah, jaga persatuan. Yang kedua, atiullah wa rasulah in kuntum mu'minin, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Nah ini kunci untuk kita bersatu ya. Kalau kita bersatu karena ingin mendapatkan ghanimah, karena ingin mendapatkan dunia, ya itu pasti ujungnya cakar-cakaran. Tapi kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, berapapun, bagaimanapun cara yang Allah berikan kepada kita dengan hukum rampasan perang itu, kalau kita taat pada Allah dan Rasul, maka niscaya kita tidak akan bercerai-berai dan tidak akan berselisih satu sama lain. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, mereka ini adalah orang-orang yang kuat tawakalnya, bersandar dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimunas shalah. Orang berpejuang itu harus selalu menegakkan salat 5 waktu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan gak boleh pelit. Karena perjuangan itu harus ya kita keluarkan dananya dari kantong kita sendiri. Kalau perjuangan umat Islam mengandalkan kantongnya orang-orang kaya yang punya tujuan-tujuan motif dunia, rusak nanti perjuangan umat Islam. Kalau perjuangan umat Islam ini mengandalkan duit-duit nggak jelas, duit-duit dari hantu, dari setan, yaitu nanti ibaratnya duit setan dimakan genderuwo. Itu nggak bakal tegak perjuangan Islam. Nauzubillah min zalik. Maka kita harus keluarkan ya infak itu dari kantong kita untuk perjuangan agama Allah, bukan mengandalkan siapa-siapa. Maka ada istilah dulu ulama itu mengatakan sundukuna jiyubuna. Modal kita, kotak kita itu, ya perbendaraan kita, ya uang yang kita miliki organisasi ini adalah dari kantong-kantong kita sendiri. Bukan dari ngemis-ngemis atau minta-minta sumbangan dari orang lain yang gak jelas, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini perjuangan, ini semua nilai perjuangan. Jadi jangan dikira ayat-ayat tentang ingat Allah, dibacakan ayat Allah tambah iman, sholat, kemudian rajin berinfak, bertawakal itu lalu kemudian diartikan hanya urusan ibadah mahdhah. Tidak. Dalam urusan perjuangan umat Islam, ini ayat-ayat ini sangat penting untuk kita terapkan. Itulah fungsinya daripada tazkiyatun nufus.